Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ismayana, NPM 0371190002. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Isni dari kelas 3A NPM 0371190025. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspitasari NPM 03711912 dari kelas 3. Nama saya Sifana Fojia dengan nomor NPM 0371190015. Perkenalkan, nama saya Hernia Rahayu Rizky Nyanyo, NPM 03711901. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biosfer dan makhluk hidup. Pengertian biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan sistem makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan mencakup daratan, udara, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. Yang pertama itu ada faktor penyebab. Terdapat 4 contoh. Yang pertama, cuaca dan iklim atau klimatik. Contohnya itu ada curah hujan, suhu, kelembaban, angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keadaan tanah atau endofik. Contohnya itu ada humus, air, kandungan udara, tekstur, mineral, dan hara. Selanjutnya, ada relief atau ketinggian tempat yang mempengaruhi pola penyinaran matahari. Dan yang keempat, terdapat manusia atau biotik yang dapat mengubah bentang alam. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama itu ada hambatan geografis, yang dimana kondisi geografis menjadi penghambat penyebaran flora dan fauna. Terutama adalah bentang alam yang berupa samudra, pegunungan, padang pasir, dan sungai. Yang kedua itu ada faktor dari hambatan biologi, yang dimana faktor yang menjadi penghambat penyebaran flora dan fauna secara biologis antara lain adalah habitat yang tidak sesuai dan tidak cocok lagi untuk kelangsungan hidup, tidak adanya persediaan makanan atau predator. Dan yang ketiga ada tanah, di mana endofik kondisi tanah yang dapat menjadi penghambat penyebaran flora dan fauna, antara lain itu ada ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Pada poin ketiga yaitu klasifikasi hutan atau pengelompokan hutan. Klasifikasi hutan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah klasifikasi hutan menurut fungsinya. Contohnya, hutan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, dan hutan produksi. Yang kedua adalah klasifikasi hutan menurut jenis pohonnya. Contohnya, hutan homogen dan hutan heterogen. Yang ketiga adalah klasifikasi hutan menurut cara terjadinya. Contohnya, hutan asli alamiah, hutan buatan, dan hutan wisata. Yang keempat adalah klasifikasi hutan menurut iklimnya. Contohnya, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan stepa, dan hutan taiga. Poin keempat adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Persebarannya itu terbagi menjadi 3 loh teman-teman. Yang pertama adalah flora dan fauna pada bagian barat, biasanya disebut dengan tipe asiatis. Yang kedua adalah persebaran flora dan fauna pada bagian tengah, biasanya disebut dengan tipe peralihan. Yang ketiga adalah persebaran flora dan fauna pada bagian timur, biasanya disebut dengan tipe asosiasi. Evolusi kehidupan. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi beraneka ragam, tetapi garis besar makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Dalam teori evolusi dikatakan bahwa makhluk yang mula-mula adalah sangat sederhana tingkatnya, yang bersel tunggal dan hidup dari bahan anorganis sehingga tergolong tumbuhan. Dari golongan tumbuhan itu sebagian berubah menjadi hewan yang selanjutnya berevolusi menjadi makhluk yang beraneka ragam seperti kehidupan masa kini. Tentang mekanisme perubahan itu, Lamarck berpendapat bahwa evolusi merupakan akibat perwarisan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Makhluk dalam kegiatannya mencari makanan untuk hidup, mengadakan adaptasi dengan lingkungan,
dan memperoleh sifat-sifat yang lebih cocok dan baik dengan lingkungannya. Sifat yang lebih baik itu turut diwariskan kepada turunannya, sehingga keturunan mempunyai sifat yang relatif baik atau lebih maju daripada induknya. Saat ini, orang cenderung beranggapan bahwa evolusi kehidupan terutama disebabkan karena mutasi. Mutasi ialah perubahan spesies yang berbeda dari induknya, dan ini disebabkan oleh perubahan atau kromosom sel. Kromosom dan gen-gen yang menyusunnya ialah yang menurunkan warisan sifat dari induknya atau pasangan kepada keturunannya. Pertumbuhan makhluk hidup dari benih hidup sampai dewasa ditentukan arah dan bentuknya oleh kromosom dan gen yang dapat di dalam inti selnya. Apabila terjadi perubahan pada gen dan kromosom, dapat terjadi karena pengaruh radiasi yang berasal dari batu-batuan, kerak bumi, dan bahan-bahan buatan manusia, atau karena pengaruh zat-zat tertentu. Mutasi yang berarti pindah, yaitu pindah jenis, dapat maju dan dapat mundur. Mutasi mundur terjadi jenis yang lebih mundur lebih buruk akan mengakibatkan kepunahannya sendiri. Mutasi maju hanya kadang-kadang ada dan ini mengakibatkan perubahan ke arah kemajuan. Petunjuk evolusi dapat kita lihat dari geologi dan paleontologi, morfologi dan anatomi perbandingan, reaksi fisiologis perbandingan, penyebaran makhluk di muka bumi, embriologi. Evolusi manusia, penemuan Darwin yang memberikan petunjuk bahwa manusia adalah keturunan dari makhluk yang bukan manusia, menimbulkan banyak reaksi yang pro dan kontra, terlebih karena manusia mempunyai persamaan dengan kera, sedangkan persamaan itu menunjukkan adanya keberatan. Manusia adalah suatu spesies biologi dengan sendirinya. Manusia tidak dapat diluput dari pengaruh faktor-faktor atau kekuatan biologi. Manusia adalah suatu hasil perkembangan evolusi yang lama sekali. Manusia berasal dari makhluk yang bukan manusia, meskipun bukti tersebut tidak lengkap dan hanya berbentuk bagian yang melukiskan tahap-tahap proses yang telah berlangsung. Bukti tentang adanya evolusi manusia yang telah berlangsung yang dikumpulkan oleh para ahli evolusi manusia juga tengah berlangsung, dan yang lebih penting lagi, biologi adalah suatu proses untuk mengumpulkan pengetahuan yang dapat memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengarahkan evolusi. Kekuatan utama yang mengarahkan evolusi manusia adalah inteligensinya, kemampuannya mempergunakan bahasa dengan segala macam simbolnya, dan kebudayaan yang dibina oleh manusia. Manusia modern merupakan istilah dari paleontologi yang mengacu kepada individu awal dari Homo sapiens dengan suatu penampilan yang konsisten dengan rentang fenotipe pada manusia modern. Manusia modern berevolusi dari Homo sapiens purba pada masa Paleolitik Tengah, sekitar 200 tahun yang lalu. Munculnya manusia modern ini menandakan permulaan dari subspesies Homo sapiens sapiens, yaitu subspesies dari Homo sapiens yang mengikutkan semua manusia modern. Fosil tertua yang ada pada manusia modern anatomis adalah Homo remains, yaitu berusia 195 tahun, yang terdiri dari 2 tengkorak, kaki, dan tulang punggung, badan, dan pinggang. Sifat-sifat ordo primata. Yang pertama, volume otaknya. Volume otak yang besar terhadap ukuran tubuhnya dibandingkan dengan mamalia lainnya. Area otak yang berkembang berkaitan dengan pengendalian ketangkasan manual, koordinasi mata tangan, dan penglihatan stereoskopis. Yang kedua, tangannya lebih panjang. Tangan primata jauh lebih panjang dari mamalia lainnya. Hal ini memungkinkan tangan mereka digunakan secara efektif untuk memanipulasi benda kecil. Yang ketiga, dahi kera mempunyai sudut yang panjang. Kera manusia. Para ahli berpendapat kera mempunyai sifat campuran antara familia manusia Hominidae dan familia kera Panidae. Bentuknya menyerupai bentuk rahang dan gigi menyerupai manusia.
manusia. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah kera yang aneh dan tidak ada hubungan dengan manusia. Saya akan menjelaskan tentang Homo erectus. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Edwin Dubois pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus berdasarkan hasil fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukannya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia awal, era seperti Australopithecus, dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistocene awal sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Secara fisik, Homo erectus menyerupai manusia modern. Homo erectus adalah nenek moyang pertama kita yang secara fisik menyerupai manusia modern loh. Mereka lebih tinggi dan otak mereka lebih besar dari spesies Homo sebelumnya. Wajah mereka datar dengan alis yang lebih menonjol. Bentuk wajah mereka juga memperlihatkan bahwa tubuh mereka dapat mengontrol suhu dan keseimbangan air dalam tubuh dengan baik, sehingga mereka cocok hidup di hutan yang terbuka. Homo erectus juga merupakan spesies pengumpul makanan. Mereka menambah asupan mereka dengan hasil buruan dibandingkan sepenuhnya menjadi pemburu. Para peneliti masih memperdebatkan pentingnya daging untuk Homo erectus, tetapi mereka adalah pemakan daging dan jenis makanan lainnya. Homo erectus lebih pintar daripada homini sebelumnya. Mereka spesies pertama yang menggunakan api dan mungkin yang pertama mengumpulkan makanan sekaligus berburu sebagai cara hidup. Mereka membuat kapak dari batu dari zaman budaya yang disebut Aucelean. Hal ini dicirikan dari kapak genggamnya. Meski demikian, kemampuan kognitif mereka masih jauh di bawah manusia modern. Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa Homo erectus mampu melakukan perilaku modern seperti menggunakan bahasa atau menciptakan seni. Homo erectus berada di suatu tempat garis keturunan manusia antara nenek moyang terdahulu dan manusia modern. Hal itu berfungsi sebagai transisi dari homini awal, seperti Australopithecus, ke Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, dan Homo sapiens. Saya akan menjelaskan tentang Homo erectus. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Edwin Dubois pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus berdasarkan hasil fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukannya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia awal, era seperti Australopithecus, dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistocene awal sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Secara fisik, Homo erectus menyerupai manusia modern. Homo erectus adalah nenek moyang pertama kita yang secara fisik menyerupai manusia modern loh. Mereka lebih tinggi dan otak mereka lebih besar dari spesies Homo sebelumnya. Wajah mereka datar dengan alis yang lebih menonjol. Bentuk wajah mereka juga memperlihatkan bahwa tubuh mereka dapat mengontrol suhu dan keseimbangan air dalam tubuh dengan baik, sehingga mereka cocok hidup di hutan yang terbuka. Homo erectus juga merupakan spesies pengumpul makanan. Mereka menambah asupan mereka dengan hasil buruan dibandingkan sepenuhnya menjadi pemburu. Para peneliti masih memperdebatkan pentingnya daging untuk Homo erectus, tetapi mereka adalah pemakan daging dan jenis makanan lainnya. Homo erectus lebih pintar daripada homini sebelumnya. Mereka spesies pertama yang menggunakan api dan mungkin yang pertama mengumpulkan makanan sekaligus berburu sebagai cara hidup. Mereka membuat kapak dari batu dari zaman budaya yang disebut Aucelean. Hal ini dicirikan dari kapak genggamnya. Meski demikian, kemampuan kognitif mereka masih jauh di bawah manusia modern. Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa Homo erectus mampu melakukan perilaku modern seperti menggunakan bahasa atau menciptakan seni. Homo erectus berada di suatu tempat garis keturunan manusia antara nenek moyang terdahulu dan manusia modern. Hal itu berfungsi sebagai transisi dari homini awal, seperti Australopithecus, ke Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis,